Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Trisno Putra dari kelas 3B Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang LP saya yang berjudul Isolasi Sosial dengan dosen pembimbing Pak Nehru Nugroho. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja yang saya tulis di LP saya. Baiklah, saya akan mulai dengan LP saya Isolasi Sosial. Yaitu pengertian isolasi sosial atau menarik diri merupakan percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang dan menghindari hubungan dengan orang lain. Isolasi sosial juga adalah suatu keadaan pasien yang mengalami ketidakmampuan untuk mengadakan ketergantungan orang lain atau dengan lingkungan di sekitarnya secara wajar. Lalu etiologinya itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang faktor predisposisi yaitu ada tahap perkembangan atau faktor perkembangan, yaitu setiap tahap tumbuh kembang memiliki tugas yang harus dilalui individu dengan sukses. Keluarga adalah tempat pertama yang memberikan pengalaman bagi individu dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kurangnya stimulasi, kasih sayang, perhatian, dan kehangatan dari orang tua pada bayi akan memberikan rasa tidak aman yang dapat menghambat terbentuknya rasa percaya diri dan mengembangkan perilaku pada pasien tersebut. Lalu faktor biologis yaitu genetik merupakan salah satu faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam hubungan sosial. Lalu ada juga faktor sosial budaya, yaitu merupakan faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam hubungan sosial. Dapat juga disebabkan oleh karena norma-norma yang salah yang dianut oleh satu keluarga. Lalu yang kedua, faktor previtasi, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya contohnya adalah stresor sosial budaya, yaitu stres yang ditinggalkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. Lalu faktor internalnya adalah stresor psikologi, yaitu stres yang terjadi akibat kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan individu untuk berpisah. Ada manifestasi klinis, yaitu tanda dan gejala subjektif. Klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Klien merasa bosan. Klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Klien merasa tidak berguna. Lalu tanda dan gejala objektifnya, menjawab pertanyaan dengan singkat, yaitu ya atau tidak dengan pelan. Respon verbal kurang dan sangat singkat atau bahkan tidak ada. Lalu berpikir tentang sesuatu menurut pikirannya sendiri. Sering menyendiri dalam ruangan, sering melamun, mondar-mandir atau sikap mematung atau melakukan gerakan secara berulang-ulang. Lalu apatis, yaitu kurang acuh terhadap lingkungan, ekspresi wajah tidak berseri, tidak merawat diri dan tidak memperhatikan kebersihan diri, kontak mata kurang atau bahkan tidak ada sama sekali dan sering menunduk. Lalu tidak atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu ada penata laksanaannya, ada 3, yaitu ECT atau elektrokonvulsif terapi, terus psikoterapi dan terapi okupasi. Yang ECT tadi adalah suatu jenis pengobatan di mana arus listrik digunakan pada otak dengan menggunakan 2 elektroda yang ditempatkan di bagian temporal kepala. Respon dibangkitkan listriknya di otak menyebabkan terjadinya perubahan faal dan biokimia pada dalam otak. Lalu psikoterapi, yaitu adalah upaya dalam psikoterapi ini meliputi yaitu memberikan rasa aman dan tenang, menciptakan lingkungan yang terapeutik, bersifat empati, menerima pasien apa adanya, memotivasi pasien dan bersikap ramah serta jujur. Lalu yang terakhir, terapi okupasi, yaitu adalah suatu ilmu dan seni untuk mengerahkan partisipasi seseorang dalam melaksanakan aktivitas atau tugas yang sengaja dipilih dengan maksud untuk memperbaiki, memperkuat dan meningkatkan harga diri seseorang. Lalu ada psikopatologi, yaitu salah satu gangguan berhubungan sosial di antara perilaku menarik diri yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga yang bisa dialami klien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan. Lalu perasaan tidak berharga menyebabkan
klien makin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Akibatnya klien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas, dan kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Klien semakin tenggelam dalam perjalanan dan tingkah laku primitif antara lain pembicaraan autistik dan tingkah laku antara lain pembicaraan yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga berakibat lanjut menjadi halusinasi. Lalu ada pohon masalahnya. Yang pertama itu harga diri rendah, isolasi sosial, dan gangguan persepsi sensori halusinasi. Ada konsep dasar asuhan keperawatan. Diagnosanya adalah diagnosa utamanya isolasi sosial, menarik diri, berhubungan dengan harga diri. Lalu intervensinya isolasi sosial, tujuannya pasien mampu menyadari penyebab isolasi sosial dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu kriteria hasilnya setelah dilakukan pertemuan beberapa kali, pasien mampu membina hubungan saling percaya, menyadari penyebab isolasi sosial, keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain, melakukan interaksi dengan orang lain secara bertahap. Lalu intervensinya itu ada SP pasien dan SP keluarga. SP pasien itu ada SP1, yaitu mengidentifikasi penyebab siapa yang satu rumah dengan pasien, siapa yang dekat dengan pasien, siapa yang tidak dekat dengan pasien. Lalu tanyakan keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain. Lalu tanyakan apa yang menyebabkan pasien tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Lalu menjelaskan pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik pasien. Lalu melatih berkenalan, menjelaskan kepada klien cara berinteraksi dengan orang lain, lalu memberikan contoh cara berkenalan dengan orang lain, dan memberikan kesempatan pasien untuk memperhatikan cara berinteraksi tersebut. Lalu memasukkan jadwal kegiatan pasien. SP keduanya yaitu evaluasi kegiatan dari SP1, lalu latih berhubungan sosial secara bertahap dengan orang lain, dan memasukkan dalam jadwal kegiatan pasien. SP ketiga yaitu evaluasi kegiatan SP1 dan 2, yaitu melatih cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih dan masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Lalu yang keluarga, tujuannya keluarga mampu merawat pasien dengan isolasi sosial di rumah. Dengan kriteria hasil setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, keluarga mampu menjelaskan tentang masalah isolasi sosial dan dampaknya pada pasien. Keluarga mampu menjelaskan penyebab isolasi sosial. Keluarga mampu bersikap keluarga untuk membantu pasien mengatasi isolasi sosialnya. Keluarga mampu membantu pengobatan yang berkelanjutan dan mencegah putus obat, yaitu keluarga mampu tempat nyaman dan fasilitas kesehatan tersedia bagi pasien. Dan SP-nya itu ada 4. SP pertama mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam merawat pasien, lalu menyebab apa penjelasan isolasi sosial, cara merawat pasien isolasi sosial, melatih atau simulasi, dan memasukkan jadwal keluarga untuk merawat pasien. Lalu SP kedua yaitu evaluasi kemampuan SP1, melatih dan langsung pada pasien, dan memasukkan jadwal keluarga untuk merawat pasien. Yang SP ketiga evaluasi kemampuan SP1 dan 2, lalu melatih langsung kepada pasien dan memasukkan jadwal keluarga untuk merawat pasien. Lalu SP keempat yaitu evaluasi kemampuan keluarga dari SP1, 2, 3, mengevaluasi kemampuan pasien, lalu follow up dan rujukan. Baiklah, itulah penjelasan dari laporan pendahuluan saya yang berjudul isolasi sosial. Apabila ada sedikit kekurangan informasi dan kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.